Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ketua kelas apakah sudah hadir semua kawannya? Sudah ada semua, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersolawat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendapatkan keberkahan ilmu yang kita dapat hari ini, serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari sama-sama kita bersolawat dengan solawat busro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahidil busra salatan tubassiruna biha. Terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Yaitu untuk memupuk cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Dengan lagunya Hari Merdeka. Ayo sama-sama berdiri nak. Semuanya duduk kembali. Anak-anak semua, apakah pernah dengar apa itu keberagaman? Siapa yang bisa beritakan? Iya, silakan nak. Bermacam-macam. Iya, bagus. Ada lagi? Tenis. Iya, bagus. Baik, di sini Bapak perjelas apa itu keberagaman. Tahu apa ini? Tahu. Iya, ini pensil berwarna. Coba dulu sebutkan warna-warna apa ini? Walaupun ini berbeda warna, namun tetap ini pensil warna. Jadi seperti inilah pelajaran tentang keberagaman. Walaupun berbeda-beda, baik berbeda agama, budaya, suku, dan ras, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Anak-anakku semua, apakah ada yang ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Ya, silakan nak. Membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, bagus. Pembelajaran kita minggu yang lalu membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian Bapak bertanya kembali kepada anak semua. Apa pengertian Quran surah Al-Hujurat? Ya, Pak. Ya. Kapan, Pak? Ya, bagus. Pengertian Quran surah Al-Hujurat yaitu kamar-kamar. Kemudian, berapa ayatkah Quran surah Al-Hujurat? Saya, Pak. Ya. 11 ayat. Bagus. Quran surah Al-Hujurat terjumlah 18 ayat. Kemudian, di manakah diturunkan Quran surah Al-Hujurat? Saya, Pak. Ya. Di Madinah. Ya, bagus. Quran surah Al-Hujurat diturunkan di Madinah. Bapak bertanya kepada anak semua, apakah sudah bisa membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Sudah. Baik. Dan di sini mari sama-sama kita baca bersama-sama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
kita hari ini adalah pertama, peserta didik dapat memahami Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan isi pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ketiga, peserta didik dapat berdiskusi secara berkelompok dengan gaya minat belajar untuk dipresentasikan hasil karya masing-masing. Itulah sebab pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak semua di sini Bapak yang tayangkan video, mari sama-sama perhatikan, mari sama-sama simak dengan baik. Baik, dari video tadi siapa yang bisa menjelaskan intinya? Saya, Pak. Ya, silahkan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beda negara supaya saling mengenal. Ya, bagus. Kasih dulu tepuk tangan. Dan di sini Bapak perjelas inti dari tayangan video tadi. Pertama, manusia diciptakan Allah dalam keadaan berbeda-beda agar saling mengenal. Kedua, tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kemuliaan manusia bukan berdasarkan jenis kelamin, keturunan, bentuk fisik, atau kekayaan. Terakhir, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Itulah inti dari video tadi. Namun permasalahan di situ, anak-anak semua belum sepenuhnya paham tentang makna Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan pesan pokok yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari sama-sama kita berdiskusi secara berkelompok. Bapak bertanya kepada semua, siapa yang suka menonton video? Saya, Pak. Baik. Kemudian, siapa yang suka menulis? Saya, Pak. Ya, bagus. Yang suka menonton itu gaya auditori. Yang suka menulis itu gaya visual. Dan yang suka bermain peran itu adalah gaya kinestetik. Dan silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Baik, anak-anak semua, dengarkan tugas diskusi masing-masing. Kelompok visual mana tadi? Nah, kelompok auditori, kelompok kinestetik. Ya. Untuk kelompok visual, dengarkan bagus-bagus tugas diskusinya. Membuat poster yang menggambarkan makna Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang akan kalian diskusikan. Kemudian untuk kelompok auditori mana? Ya, dengarkan bagus-bagus ya. Membuat presentasi atau ceramah tentang makna dan pesan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Itulah yang harus kalian diskusikan. Kelompok kinestetik mana? Ya, untuk kelompok kinestetik melakukan simulasi atau permainan peran yang menggambarkan pesan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan untuk itu, waktu pengerjaannya Bapak berikan 30 menit. Jangan saling membiarkan temannya sama antara lain, harus bersama-sama untuk pengerjaan. Dan di sini Bapak membagikan lembar kerjanya. Sekarang kerjakan tiap-tiap kelompok. Di sini Bapak akan menilai untuk kelompok auditori
Bagaimana kelompok auditori? Apakah ada kendala? Tidak ada, Pak. Bagus. Kemudian kelompok visual, apakah ada kendala? Di sini Bapak akan menilai untuk kerjasamanya. Apakah ada kendala dalam penyelesaian tugasnya? Ya, oke. Kelompok kinestetik bagaimana? Apakah ada kendala? Tidak, Pak. Bagus. Oke. Anak-anak, apakah sudah siap semuanya hasil diskusinya? Sudah, Oke, kelompok mana yang dulu tampil? Kami. Ya, silakan maju ke depan. Kelompok visual dan auditori, silakan hadap ke depan semua. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempertampilkan drama singkat. Gendut, kok kamu gendut banget sih kayak ikan paus? Ikan paus, ikan paus. Mana duit kamu? Sini. Hai teman-teman, kita tidak boleh saling membuli. Kita harus baik budi karena kita bersama siswa. Iya. Kami minta maaf ya. Dan demikianlah hasil drama singkat kami. Seperti itulah perilaku yang tidak boleh kita contoh, saling membuli teman. Dan untuk kelompok drama kinestetik sangat bagus sekali. Kasih dulu tepuk tangan. Silakan dulu kembali kelompok kinestetik. Selanjutnya kelompok visual maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Inilah hasil kelompok. Inilah hasil dari kelompok visual tentang isi pesan Al-Hujurat ayat 13. Inilah poster yang kami buat. Ya, poster yang dibuat kelompok visual sangat bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok visual. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok auditori, silakan maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. 2. Menghargai keyakinan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Menerima perbedaan. Contoh penerapan: 1. Saling tolong menolong antar sesama. 2. Menghormati guru dan orang tua. 3. Memberikan sedekah kepada teman. 4. Tidak boleh membuli sesama teman. Demikianlah hasil diskusi kami. Bagaimana untuk kelompok visual dan kinestetik? Apakah ada yang ingin dipertanyakan untuk kelompok auditori? Tidak. Semuanya sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Silakan untuk kelompok auditori. Baik, hasil diskusi anak-anakku sekalian sangat-sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan sebelum kita simpulkan pelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu. Ayo sama-sama berdiri nak. Tepuk semangat. Anak-anakku semua, bagaimana? Apakah ada yang kurang paham tentang pelajaran kita hari ini? Oke, dan di sini mari sama-sama kita simpulkan pelajaran hari ini. Pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar saling mengenal. Kedua, tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, kemuliaan manusia bukan menjamin keturunan, fisik atau kekayaan. Terakhir, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak semua? Apakah sudah bisa dipahami pelajaran kita hari ini atau masih ada yang kurang paham? Sudah, Pak. Baik. Apakah senang dengan pelajaran kita hari ini? Senang, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.